Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah IoT Internet of Things 2. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan penerapan komunikasi IoT menggunakan protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport dengan bantuan broker Mosquitto yang dijalankan melalui Docker. Nanti praktikum ini itu dimulai dari proses instalasi Docker, terus nanti juga kita bakal coba nge-pull image Eclipse Mosquitto di Docker, terus sampai kita menjalankan broker MQTT di dalam kontainer. Setelah broker itu bisa dijalankan, nanti kita juga bakal melakukan pengujian awal koneksi tanpa autentikasi menggunakan aplikasi MQTT. Selanjutnya, sistem nanti dikonfigurasikan agar lebih aman dengan menonaktifkan akses anonim, dan nanti kita bakal menambahkan fitur autentikasi menggunakan username dan password. Jadi nanti yang diubah di situ file konfigurasi mosquitto.config. Untuk tahap berikutnya, kita bakal uji koneksi ESP32 yang udah disambungkan ke DHT22, di mana nanti sensor tersebut itu bisa membaca suhu dan kelembapan dan mengirimkannya ke broker melalui MQTT. Untuk alat dan bahan, kita menggunakan ESP8266 Not MCU dan kabel USB micro. Seperti ini. Lalu kita menggunakan sensor DHT22 dan kabel jumper untuk penghubung antara Not MCU dan juga sensornya. Terus kita tentunya pakai laptop atau PC. Kita pakai Docker Desktop. Di Docker nanti kita bakal gunain kontainer Eclipse Mosquitto sama aplikasi MQTTX untuk melihat datanya. Tidak lupa kita juga butuh koneksi WiFi atau hotspot, dan yang terakhir kita pakai Arduino IDE. Untuk rangkaian hardware-nya, seperti biasa kita hubungkan pin VCC pada sensor DHT22 ke pin 3V3 atau 3 volt 3.3 volt pada Not MCU. Lalu kita hubungkan pin GND sensor ke pin GND pada Not MCU. Terus kita juga hubungkan pin data sensor ke pin D4 pada Not MCU. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Di sini saya sudah merangkai. Saya izin untuk memperbesar gambarnya. Jadi kurang lebih kayak gini rangkaiannya. Sensor dan juga Not MCU-nya. Tidak lupa dihubungkan dengan kabel USB micro untuk kita sambungkan ke laptop kita. Berikutnya kita lanjut. Yang pertama kita instalasi MQTT broker di Docker. Jadi di sini kita butuh Docker Desktop. Kita buka terminalnya atau PowerShell-nya dengan klik ini. Di sini saya itu sudah membuat kontainer Mosquitto-nya pada saat di kelas. Jadi di video ini saya akan hanya menjelaskan saja cara-caranya karena saya sudah buat pada saat di kelas. Jadi untuk yang pertama kita buka Docker Desktop, terus kita pull Eclipse Mosquitto. Perintahnya Docker pull Eclipse min mosquitto
Tuh. Nah, tinggal di enter, ditunggu sampai poolnya itu selesai. Setelah itu, kita bakal melakukan pembuatan folder konfigurasi dengan perintah yang pertama mkdir mosquito. Kita buat folder mosquito-nya kayak gini. Mohon maaf apabila video saya berisik. Nah, jadi kita masukkan perintah ini mkdir home/mosquito. Kita buat foldernya. Di dalam folder mosquito-nya itu kita buat folder lagi config, data, dan juga log. Nanti di dalam config kurang lebih hasilnya kayak gini ya. Saya bakal kasih tahu. Nih, folder mosquito kalau kita buka ada 3 folder lagi. Di dalam folder config itu ada file bernama mosquito, isinya itu seperti ini. Nih, listener, portnya, dan allow anonyms true. Kalau kita buka, ini untuk menuliskan ini, itu kita bisa menggunakan perintah yang ini, echo listener ini. Setelah itu, setelah kita buat folder, kita pull, terus kita tambahin listener dan lain-lain itu, kita akan jalankan mosquito-nya. Terus kita cek status ya. Untuk menjalankan itu kita menggunakan perintah docker run -d. Ini bisa dilihat. Ditunggu sampai selesai, lalu kita coba cek menggunakan perintah docker ps -a. Bisa kita lihat di sini statusnya sudah up untuk mosquito-nya. Kalau misalnya nanti statusnya itu belum up, bisa masukkan perintah docker start nama ininya mosquito seperti itu. Terus sekarang kita bakal coba kode di Arduino IDE. Sebelum itu kita juga harus buat di MQTT-X. Kita buat koneksi. Di sini saya juga sudah buat koneksinya di kelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Kalau caranya itu teman-teman bisa klik ini, new connection, nanti disesuaikan nama host dan juga port. Di sini saya sudah buat. Di sini punya saya seperti ini. Namanya ini, hostnya itu IP kita. Jadi pada praktikum kali ini kita tuh pakai hotspot, mobile hotspot. Jadi kita hotspot dari HP, terus kita buat mobile hotspot di laptop kita. Itu buat disambungin ke NAT MCU-nya. Untuk lihat IP-nya, kita bisa buka cmd, command prompt, lalu kita masukkan perintah ipconfig. Nanti muncul IP-nya ini, yang wireless LAN adapter WiFi ini. Ini kita masukin IP ini ke MQTT-X ya. Portnya jangan lupa. Terus nanti kita klik connect. Setelah itu kita bakal coba untuk memasukkan kodenya. Di sini saya sudah cari kodenya. Ini kodenya. Kurang lebih seperti ini kodenya. Untuk nama mobile hotspot dan juga passwordnya itu harus ditambahkan di kodenya. Terus IP-nya jangan lupa MQTT topiknya. Langsung saja kita ke Arduino IDE. Sebentar saya lihat terlebih dahulu kodenya.
Kita buka Arduino IDE, lalu diubah, jangan lupa port dan juga boardnya disesuaikan. Baru kita sambungkan kabel dari NOT MCU ke laptop kita. Kita konekin dulu MQTT-X-nya. Setelah itu baru kita coba untuk verify kode kita. Kita tunggu. Kita coba upload. Error. Di mana? Ini ada error. Kita tunggu sampai selesai. Kita lihat di sini. Kalau udah 100%, kita buka serial monitor. Kalau muncul not connected, kita tinggal cabut, terus sambungkan lagi kabel USB-nya. Kita tunggu. Jangan lupa mobile hotspot-nya dihidupin. MQTT-nya juga dikonekin. Nah, bisa kita lihat di sini kita berhasil untuk terhubung. Sebentar. Ini sudah muncul di MQTT-X-nya. Nih, di serial monitornya dia juga udah muncul suhu dan kelembapannya. Terus kalau misalnya kita buka MQTT-X, udah muncul juga. Ini suhu dan kelembapannya, kita berhasil untuk lihat datanya dari MQTT-X. Setelah itu, kita bakal lanjut lagi, kita cabut dulu. Kita bakal lanjut ke percobaan yang menggunakan password. Jadi nanti di Docker sama di MQTT-X-nya itu dimasukkan username sama password. Yang pertama, kita stop dulu kontainer Mosquito-nya di Docker. Caranya menggunakan perintah kita buka Docker, terus kita masukkan perintah docker
stop. Setelah kita stop, kita buka file konfigurasi yang tadi yang ada di dalam folder config. Ini kita ubah jadi false dan kita tambahkan password underscore file slash mosquito slash config. Setelah itu kita save. Terus kita jalankan docker start ini statusnya ini belum up, jadi kita harus start dulu. Kalau misalnya dia nggak bisa di start kayak gini, kita bisa hapus dulu. Jadi di sini saya sudah perbaiki Docker yang error tadi. Tadi dia nggak mau up, nggak mau jalan Mosquito-nya ini. Di sini saya sudah buat baru dan coba jalankan lagi, berhasil. Apabila terjadi hal yang sama, teman-teman bisa hapus dulu kontainernya, terus ditambahkan lagi, dijalankan lagi seperti itu. Di sini saya jalankan Dockernya seperti ini. Nanti pada percobaan yang kedua ini, kita itu akan menambahkan password dan juga username. Nanti bakal kita taruh di MQTT-X-nya, jadi lebih secure seperti itu. Konfigurasi di file ini juga ditambahkan anonymous-nya di false, terus ditambahkan file password dan juga username-nya. Nanti bakal muncul kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Tadi saya masukkan perintah docker run min d juga. Ada error, tapi saya sudah perbaiki. Terakhir kita cek docker ps min a statusnya sudah up. Sekarang kita bakal coba kodenya. Di sini saya sudah ada kodenya. Ini kodenya. Kurang lebih seperti ini. Untuk kodenya kita copy ke Arduino IDE. Kita buka Arduino. Kita hapus yang sebelumnya. Kita tambahkan kode yang baru. Disesuaikan nama SSID WiFi kita apa, passwordnya, IP-nya. Terus kan tadi kita ada buat username dan juga password, itu kita tambahin juga di kodenya. Seperti ini. Ini punya saya. Terus topiknya jangan lupa
bedanya kode yang ini sama yang sebelumnya tanpa password yang sebelumnya itu ada tambahan ini, baris ini, user dan juga password, kurang lebih seperti itu. Terus jangan lupa board dan portnya diubah. Sekarang kita beralih ke MQTT-X. Di sini saya sudah buat pada saat saya di kelas. Teman-teman kalau misalnya mau buat tinggal pencet new connection, terus nanti disesuaikan nama, host, dan juga port, terus username dan password ini diisi. Jadi punya saya kurang lebih seperti ini namanya IP, terus sekarang kita tambahkan username dan juga password. Terus kita konekin. Berhasil terkoneksi. Sekarang kita bakal coba untuk jalankan, saya hidupkan dulu mobile hotspotnya. Setelah hidup, kita sambungkan Node MCU kita, kabel USB micro kita ke laptop. Terus kita bakal verify dulu. Untuk rangkaian itu kurang lebih sama kayak yang tadi, nggak ada yang diubah-ubah. Yang diubah yang menggunakan password ini cuman file konfigurasi sama kodenya ditambahin beberapa baris. Kita tunggu sampai selesai. Kita upload. Kita tunggu uploadnya. Kita tunggu sampai 100%. Setelah selesai, kita buka serial monitor. Gagal membaca sensor, kita cabut, terus kita sambungkan lagi. Kita tunggu. Sudah berhasil terhubung ke MQTT broker. Kita dapat IP segini, dan ini suhu dan kelembapannya sudah muncul di serial monitor. Kita ke MQTT X. Ini sudah muncul juga suhu dan kelembapannya dari DHT22 dikirimkan ke MQTT X. Seperti ini sudah muncul. Lalu mungkin itu saja karena sudah berhasil baik menggunakan password ataupun tidak menggunakan password. Bedanya tadi tuh cuman saat buat koneksi kita tuh harus masukin password sama username baik di Docker maupun di MQTT-X-nya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan password dan username kayak percobaan yang pertama itu bisa juga, dan tadi juga sudah berhasil, tidak terjadi error. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini karena sudah berhasil juga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.